Tuhan. Shalom. Kita ketemu kembali dalam ibadah online JKI OFC. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin, amin, dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku
hamba yang berkenan selalu. Lagi katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Apapun yang sedang terjadi hari ini, kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Amin, amin, amin. Dan mari sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku.
menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Percaya, katakan amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah. Kami siapkan hidup kami hari ini untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Buka Alkitab saudara, kitab Keluaran pasal yang keempat, kita baca di ayat yang pertama. Nah, sebelum saya baca ayat ini, saya mau beritahu dulu konteksnya, yaitu ketika Tuhan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Nah, perhatikan, inilah jawaban Musa ketika Tuhan mengutus dia. Ayat 1, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi sebenarnya ini adalah gambaran sebuah keraguan dari apa yang Musa ungkapkan kepada Tuhan ketika Tuhan menyuruh dia untuk kembali ke Mesir. Dia berkata, bagaimana nanti kalau aku kembali ke Mesir dan tidak ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu telah mengutus aku. Bagaimana nanti kalau aku kembali ke Mesir dan tidak ada orang yang mau percaya akan perkataanku. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, beda banget dengan apa yang Tuhan katakan kepada Musa di ayat sebelumnya. Kalau saudara baca di dalam pasal yang ketiga dalam Keluaran ini, ayat 18, Tuhan berkata begini kepada Musa, dan apabila mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi ke Raja Mesir. Nah, perhatikan ada satu hal yang berbeda dari cara pandang Tuhan dengan cara pandang Musa. Tuhan berkata apabila mereka mendengarkan. Sementara Musa berkata apabila nanti gimana kalau mereka tidak mendengarkan. Nah, perhatikan baik-baik. Inilah yang membedakan antara Musa dengan Tuhan. Tuhan itu selalu melihat segala sesuatunya dengan positif.
Sementara Musa melihat segala sesuatunya dengan negatif. Makanya ketika Tuhan berkata, nanti bila mereka mendengarmu. Sementara Musa berkata, bagaimana jika mereka tidak mendengarkan aku? Nah, ini gambaran dari kehidupan juga kita semua ya. Seringkali tanpa sadar Tuhan itu melihat ada banyak hal yang positif yang akan terjadi dalam hidup kita. Sementara kita selalu melihat ada banyak hal negatif-negatif yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau Anda sakit, Tuhan melihat bahwa Tuhan pengen Anda sembuh. Katakan amin. Tapi beberapa orang yang sakit berkata, bagaimana jika sakitku nggak sembuh, Pak? Ya, bagaimana jika nanti aku akhirnya nggak sembuh dan akhirnya mati? Nah, Anda melihat secara negatif, Tuhan melihat secara positif. Nah, mungkin juga Anda berkata, bagaimana nanti Pak kalau misalnya Pak ya usahaku bangkrut ya. Gimana nanti kalau aku kehilangan pekerjaan Pak? Gimana jika nanti aku ini hilang segala sesuatunya Pak? Gimana nanti Pak kalau aku tidak bisa membayar semua tagihan? Gimana nanti Pak jika terjadi aku nggak bisa membayar uang sekolah anakku? Bagaimana jika nanti terjadi hal-hal yang menakutkan hidupku Pak? Ya, bagaimana nanti jika terjadi Pak, aku cerai dengan suami saya, aku cerai dengan istri saya. Bagaimana Pak jika nanti terjadi ini Pak? Ya, nah saudara lihat ya, kita sering mengungkapkan hal itu karena kita selalu melihat ke depan, selalu dengan kacamata negatif. Sementara Tuhan berkata kepada Musa, nanti kalau mereka mendengarkanmu. Sementara Musa berkata, bagaimana jika tidak? Ya, bagaimana jika mereka nggak mau dengar aku? Bagaimana jika keadaan tambah buruk? Bagaimana jika kondisi justru berbeda dengan apa yang Tuhan katakan? Ya, nah karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, mari kita mengubah perspektif kita seperti Tuhan melihat kita. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Saya percaya tahun-tahun yang akan datang Tuhan melihat kita dan Tuhan akan berkata kepada kita, engkau akan baik-baik aja. Katakan amin. Tuhan melihat kepada saya dan kepada Anda yang ada di rumah dan Tuhan berkata, engkau akan baik-baik saja. Sementara kita melihat beberapa tahun yang akan datang, kondisi akan semakin memburuk dari kehidupan kita. Dengarkan baik-baik, Tuhan pernah berkata kondisi dunia ini memang tidak akan jadi lebih baik. Itu yang Tuhan katakan. Tapi Tuhan tidak berkata kondisimu yang akan jadi buruk. Kondisi dunia ini yang akan menjadi buruk. Tapi kondisimu engkau akan tetap terpelihara. Engkau tetap akan dicukupi apa yang kau butuhkan. Tuhan akan menyediakan apa yang engkau butuhkan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau tunjukkan beberapa contoh dalam Alkitab bagaimana orang itu kadang-kadang berpikir selalu negatif akan apa yang akan terjadi ke depan daripada mereka berpikir positif. Nah, kalau saudara lihat, saya mau kasih contoh dulu dalam Kejadian pasal 32 ya. Kita baca di ayat yang ke-9 mulai. Nah, lihat, ini Yakub berkata kepada Tuhan. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Nah, lihat ayat 10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku hanya membawa tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ayat 11, lihat. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan, perhatikan ini, ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Nah, lihat ayat 11. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat terhitung. Jadi kalau saudara tahu, Tuhan itu menyuruh Yakub pulang kembali, ya. Tapi di tengah jalan dia ketakutan sekali karena dia ingat Esau itu pengen membunuhnya. Makanya di dalam doanya dia berkata, jangan-jangan, ayat yang ke-11 tadi, ayat yang ayat 11 dia berkata, jangan-jangan nanti Esau datang untuk membunuhku. Ya, lihat ya,
Tuhan yang nyuruh dia pulang. Kalau Tuhan nyuruh dia pulang, pasti Tuhan melihat dengan kacamata positif. Ya, Tuhan melihat bahwa sebenarnya ketika dia pulang semuanya akan baik-baik saja. Tuhan tidak pernah menyuruh Yakub pulang dari rumah Laban pamannya untuk mati dibunuh oleh Esau. Itu kacamata Tuhan. Tuhan melihatnya seperti itu. Dia tidak menyuruh Yakub untuk pulang untuk dibunuh oleh Esau. Tapi Yakub ketika mau pulang atau sudah mau sampai, dia berkata jangan-jangan nanti aku mati dibunuh oleh Esau, dan bukan hanya aku yang mati, anak-anakku juga akan mati, istri-istriku juga akan mati. Dia melihat dengan kacamata negatif. Padahal kalau saudara tahu apa yang terjadi kemudian, kalau saudara baca di dalam pasal 32 ya. Kejadian 33 ayat yang pertama, lihat apa yang terjadi. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan. Jadi waktu dia pulang itu dia udah lihat dari jauh, Esau itu datang dengan 400 orang. Waduh, dia pikir datang dengan tentara, mati aku ini. Aduh, makanya dia udah siap-siap, dia kasih anak-anaknya kepada mamanya. Lalu lihat ini, ayat 2. Ia menampakkan budak-budak perempuan itu beserta anak mereka di muka. Jadi yang jalan di depan itu budak-budaknya dia suruh beserta dengan anak-anak mereka. Serta Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia berdiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Jadi dia jalan dengan ketakutan dan dia datang sambil sujud. Saudara tahu kira-kira apa yang dalam hati Yakub? Dia berkata, mati aku habis ini, mateng kon. Ya, bahasa kita, waduh, mati aku habis ini. Anak-anakku akan habis hari ini. Lalu saudara tahu, lihat ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Ya, saya pikir ketika Yakub lihat Esau lari, tambah takut dia, mati aku semakin dekat dari maut karena Esau lari. Tapi kemudian apa yang Esau lakukan? Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Wow, rupanya Esau bukan membunuh, dipeluk, dicium Yakubnya. Tapi lihat, kemarin Yakub sudah ketakutan, besok mati aku. Aduh, jangan-jangan jangan-jangan Esau akan membunuh aku. Jangan-jangan ini akan terjadi. Bahwa Esau akan membunuh aku bersama dengan keluargaku, bersama dengan anak-anakku. Tapi lihat kenyataannya setelah dijalani ternyata berbeda dari apa yang Yakub bayangkan. Saudara tahu dalam hidup ini seringkali kita melihat ke depan kita ketakutan banget. Kita berkata jangan-jangan nanti usahaku macet Pak. Jangan-jangan nanti aku gak bisa kasih makan anak-anakku. Jangan-jangan nanti rumah tanggaku akan kacau. Jangan-jangan nanti aku akan terpuruk dengan situasi masalah ini. Jangan-jangan nanti akan terjadi ini Pak. Jangan-jangan nanti corona gak berhenti-berhenti. Aku akan nggak bisa survive Pak. Jangan-jangan nanti aku akan sakit. Jangan-jangan nanti aku akan mati. Jangan-jangan nanti aku akan alami hal-hal yang buruk. Seringkali itu bermain di pikiran kita. Sama dengan halnya Yakub, sama halnya dengan Musa. Tuhan berkata kepada Musa, mereka akan dengar engkau. Tapi Musa berkata, bagaimana kalau tidak? Ya. Sama dengan Esau dan Yakub. Yakub berkata, Tuhan berkata, pulang. Tapi kemudian Yakub berkata, bagaimana kalau aku dibunuh? Bagaimana nanti kalau Esau ngamuk? Bagaimana kalau dia bunuh keluargaku? Bagaimana? Bayangannya udah buruk banget. Saudara tahu hari ini berhenti lihat ke depan dengan pandangan buruk. Lihat ke depan seperti Tuhan melihat. Saya percaya begini, Tuhan membawa kita sejauh ini bukan untuk dihancurkan. Tuhan sudah membawa perjalanan hidup kita untuk Dia melihat, untuk Dia menggenapi rencananya yang besar atas hidup kita. Yang percaya katakan amin.
Saya hamba Tuhan, saya percaya ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani Tuhan, Dia tidak akan pernah memanggil saya untuk Dia tinggalkan di tengah jalan. Katakan amin. Sama dengan Anda, kalau Anda lihat ke depan, Anda memulai segala sesuatunya mungkin dari hal yang sederhana. Dan hari ini engkau melihat bagaimana Tuhan sudah memberkati engkau dibandingkan awal ketika engkau memulai buka usaha, ketika awal ketika engkau mulai bekerja. Engkau lihat hari ini bagaimana ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Bagaimana mungkin hari ini engkau melihat ke depan dengan suram dan berkata, jangan-jangan nanti ini Pak, bagaimana kalau nanti usahaku bangkrut, bagaimana kalau nanti aku gak bisa makan. Bagaimana mungkin Anda bisa berkata demikian? Karena sebenarnya yang Tuhan lihat dari hidupmu ada hal-hal yang luar biasa. Karena itu kadang-kadang dengarkan baik-baik. Kendalikan apa yang kau pikirkan untuk masa depanmu. Engkau lihat anak-anakmu dan engkau berkata, Tuhan, aku percaya anak-anakku punya masa depan luar biasa. Katakan amin. Engkau lihat anak-anakmu dan engkau berkata, aku percaya anak-anakku disediakan Tuhan apa yang mereka butuhkan. Untuk pendidikan mereka, untuk masa depan mereka. Aku percaya Tuhan menyediakan semuanya. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Nah, saya mau tunjukkan lagi bagaimana pikiran itu kadang-kadang terlalu jahat, tapi kenyataannya ketika engkau jalani tidak seperti yang engkau pikirkan. Nah, lihat dalam kitab Ester dulu ya. Pasal 4 ayat yang ke-8. Nah, sebelum saya baca saya mau cerita, ini adalah pesan Mordekai kepada Ester ya. Dia memberitahu bahwa orang Israel semuanya akan dibunuh. Ya, lalu apa yang terjadi kemudian? Lihat Ester 4 ayat 8 mulai. Firman Tuhan berkata begini. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka diserahkan kepada Hata supaya diperlihatkannya, diberitahukannya kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester. Lihat apa pesan Mordekai kepada Ester lewat Hata. Supaya pergi menghadap raja dan memohon kasih karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Jadi Mordekai berharap Ester itu menghadap baginda supaya diberi anugerah supaya orang Israel tidak dimusnahkan. Ya, tidak dibunuh, tidak dibantai. Nah, lihat apa jawaban Ester. Lihat langsung ayat 10. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai. Kalau saudara bertanya, kok lewat Hata sih, kok nggak ngomong sendiri? Kalau saudara tahu, Ester adalah ratu, ya. Karena itu dia nggak bisa sembarangan ngomong, dia harus ngomong kepada Hata, lalu disampaikan kepada Mordekai. Nah, lihat apa yang Ester jawab kepada Mordekai. Lihat ya. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, ya, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Ya, jadi dia berkata begini, orang itu nggak bisa sembarangan menghadap raja. Kalau misalnya aku menghadap raja dan raja tidak berkenan, aku ini bisa dihukum mati. Jadi dia tahu peraturannya begitu, undang-undangnya begitu. Jadi kalau aku hari ini disuruh oleh Mordekai, kata Ester, untuk menghadap raja, aku ini bisa mati, ya. Kecuali, lihat ya selanjutnya, hanya orang yang kepadanya raja mengeluarkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Jadi Ester berkata, nggak mungkin aku menghadap raja, nanti aku mati. Karena dia pikir, dia sudah membayangkan kalau aku nggak dipanggil menghadap raja dan aku tiba-tiba datang menghadap raja, pasti mati. Itu undang-undangnya, itu hukumnya pada waktu itu. Ya, jadi apa yang kita lihat selalu terjadi, kita akan berpikir itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau Anda lihat ada banyak orang jatuh miskin, ada banyak orang jatuh bangkrut gara-gara pandemi ini, kita lalu berpikir kita juga akan alami hal demikian. Seperti halnya apa yang dipikirkan oleh Ester. Dia berkata, menurut undang-undang biasanya loh ya, biasanya
Orang menghadap raja nggak dipanggil bisa hukuman mati loh. Aku udah lihat banyak orang mati dan undang-undangnya memang begitu. Dan perhatikan apa yang terjadi ketika Ester menghadap raja. Lihat Ester 5 pasal yang kedua. Lihat ini. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengelurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat. Nah, lihat ayat 3. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester dan apa keinginanmu? Sampai setengah raja kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Saya baca ini saya agak sedikit lucu. Kenapa begini? Ester yang sebelumnya takut bakalan mati, justru ketika dia jalani kenyataannya berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Dia bukannya mati, bahkan raja bilang, apa yang kau mau Ester? Setengah kerajaan pun akan aku berikan kepadamu kalau engkau minta itu. Jadi apa yang dia pikirkan beda banget dengan kenyataan yang terjadi. Ya, hari ini saya nggak tahu apa yang Anda pikirkan untuk ke depan. Tapi saya mau beritahu, kadang apa yang Anda pikirkan terlalu buruk, tapi ketika Anda hadapi dan Anda jalani, tidak seburuk apa yang Anda pikirkan. Ya, tidak terjadi seburuk apa yang Anda pikirkan. Bahkan keadaannya berbalik. Dari hukuman mati justru Ester mendapat kesempatan untuk mendapat setengah kerajaan. Saudara bisa bayangkan Tuhan bisa lakukan hal yang luar biasa itu. Amin. Sama dengan kehidupan kita ya. Mungkin Anda berkata, Pak saya nanti tahun ke depan anak saya mau kuliah gimana ya Pak ya. Jangan-jangan saya nggak bisa bayar Pak. Nanti jangan-jangan saya bingung Pak, nanti gimana, nanti gini. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik ya. Apa yang Anda pikirkan belum tentu terjadi. Saya bisa dengar kata amin. Hal-hal buruk yang Anda pikirkan belum tentu terjadi. Bisa jadi justru berbalik keadaan seperti Ester. Dia bukannya dihukum mati, bahkan dia dapat anugerah. Makanya tadi Mordekai bilang datang menghadap raja minta kasih karunia. Dan Tuhan betul-betul membalikkan keadaannya. Tidak terjadi seperti apa yang Ester pikirkan. Hari ini apa yang sedang Anda pikirkan tentang anak-anakmu? Apakah ketika Anda melihat anak-anakmu lalu Anda berkata, maafkan Papa nak, Papa sudah gak bisa membiayai engkau. Karena besar biaya dan usaha Papa hari ini lagi macet. Ya. Apakah Anda berpikir begitu? Sudahlah nak, gak usah mikir lagi yang aneh-aneh hari ini. Sudahlah, karena Papa sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan banyak hal untukmu. Atau Anda berpikir, aduh sudahlah, yang penting hari ini ya sudahlah. Kita tidak usah punya mimpi yang muluk-muluk lah. Karena kalau kita masih bisa hidup aja udah puji Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik ya. Tetap melihat seperti Tuhan melihat. Saya percaya Tuhan melihat engkau punya masa depan yang luar biasa. Katakan amin. Saya percaya Tuhan melihat masa depanmu diberkati Tuhan. Katakan amin. Saya percaya Tuhan melihat semuanya akan baik-baik saja. Engkau akan disediakan apa yang engkau butuhkan. Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan. Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidupmu. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sehingga bukan hal yang buruk yang akan datang kepadamu, tapi semua hal yang baik akan Tuhan berikan kepadamu. Seperti halnya Ester. Seperti halnya Ester, dia berpikir dia mati, tapi justru Tuhan berkata bahwa separuh kerajaan pun bisa diberikan kepadanya. Itu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Ester sebelumnya. Dia berpikir mati. Tapi Tuhan membalikkan apa yang dia pikirkan dengan kenyataan yang sangat berbeda. Hari ini coba kita mulai berpikir hal-hal melihat ke depan dengan positif seperti Tuhan melihat. Yang percaya katakan amin. Mari lihat hari ini engkau berkata usahaku baik-baik aja.
Pekerjaanku baik-baik aja, rumah tanggaku baik-baik aja, anak-anakku baik-baik aja, masa depan mereka luar biasa. Sebab Tuhan yang baik itu akan tetap memelihara, akan tetap menyediakan, akan tetap memberkati apapun yang kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Tuhan memberkati semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah online. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan hapuskan semua pandangan-pandangan yang negatif tentang masa depan. Dan biarlah Tuhan memberi kacamata yang baru kepada mereka. Untuk mereka bisa melihat masa depan mereka sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Engkau tidak membawa kami, Engkau tidak menuntun kami sejauh ini untuk menelantarkan kami. Tapi Engkau menuntun kami sejauh ini untuk tetap memelihara kami sampai pada akhirnya kami pulang kembali ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Semua apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima barisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.